di hair fekal DNA. Jadi kotoran ini rambut ini yang putih ini rambut hijau, kemudian secara umum ini rambutnya monyet, dan di kotoran bagian ujung ini itu biasanya tersimpan lendir, atau kalau seperti orang ada kayak ingusnya gitu. Ini adalah alami, jadi ketika dia proses pencernaannya akan terikut epiteliumnya di sini dan bisa diteliti. Ini contohnya waktu itu tahun 2006 kita coba ambil tadi itu, kita kirimkan sampelnya, hasil identifikasinya semacam ini. Jadi ini juga mahal, tapi kemarin kita titip jadi gratis ini. Jadi nanti dibandingkan antara ini sampelnya, 2 ini sampel, 2 dan 3 ini sampel, kemudian 6 dan 7 ini dari leopard yang diketahui asalnya. Leopard yang diketahui asalnya. Jadi dibandingkan DNA-nya nanti dibandingkan. Jadi udah tahun kemudian teman-teman di sana mendapatkan gambarnya ini. Nah ini kita akan tahu perilakunya kalau kita pakai video. Nah semacam ini. Kalau diperhatikan, saya juga baru belajar juga untuk perilakunya. Coba lihat ini, kita lihat dia seperti mencium sesuatu di sini. Kemudian dia berjalan di sini. Kalau ekornya ini terangkat, berarti dia mengeluarkan sket atau semacam bau itu. Jadi ini alat komunikasi mereka. Misalnya ada betina yang siap dikawini atau ada jantan, biasanya betina ke jantan. Kalau dia ini tadi jenisnya, ini seperti jenisnya betina atau jantan ini? Oh, betina. Kalau jantan biasanya ada skrotumnya kelihatan sini. Nah, ini dia bisa mencium ada pejantan nggak yang kuat gitu. Kalau betina mencium itu diam-diam, oh ada pejantan tangguh gitu. Nah, kalau yang jantan, oh ada betina yang siap dibuai atau dikawini, maka dia akan kesana. Ini bulan Agustus kemarin, tanggal 4 Agustus 2017 hasilnya ini. Nah kalau yang lebih lanjut, ada nanti yang disebut analisa pacet. Ini pengembangan lebih lanjut tapi lebih mahal lagi. Jadi di lorong lintasan satwa ini kita koleksi pacetnya. Kalau yang ini darahnya yang diambil darah saya. Biasanya kalau kita koleksi nanti akan diidentifikasi, bisa ditemukan hewan apa saja yang sudah diambil darahnya oleh pacet itu. Jadi, tapi ini mahal karena analisisnya juga mahal. Ini contoh-contoh saja. Ini sedikit saja tambahan tentang harimau Jawa, di habitatnya, perilakunya, pakannya, barangnya dari Pulau Jawa dan sudah dianggap punah. Tapi kalau saya baca koran kemarin, ada yang menginformasikan di atau di sebelah timurnya, sebelah timurnya itu juga masih ada informasi. Nah kalau teman-teman Uniku dari sini tertarik, mungkin minggu kalau ada waktu lah kita bisa sama-sama ke sana untuk bagaimana kita teman-teman yang tidak bisa Sunda, saya yang coba bertanya, nanti teman-teman bisa translate semacam itu, translator. Kemudian ini tutul Jawa tadi, ini yang kita dapatkan juga, statusnya juga terancam punah. Metode amatannya nanti pemantauan bekas aktivitas. Kemudian lalu kucing bakau, kebetulan di Kuningan tidak ada ya, hutan bakau nggak punya kita. Nah, secara umum gambaran mamalia liar semacam ini. Jadi tadi pendekatan dari karnivor, tapi
bisa kita terapkan di mamalia yang lain, yang terestrial terutama. Jadi nanti habitatnya, perilaku ini kita gunakan untuk mengetahui pendekatan kalau kita melakukan pengamatan, metodenya apa yang akan kita gunakan. Kalau di arboreal misalnya monyet, utung, jadi nanti metode amatannya adalah ada point account semacam di burung itu. Jadi kita berjalan, nanti 5 menit berjalan, kita berhenti di satu tempat, kita berhenti di situ selama 10 menit misalnya. Kemudian ketika ada suara, ada melihat, kita bisa hitung dia posisinya di mana, kuadran mana. Demikian juga yang itu yang untuk kanopi yang di atas pohon, atau kita melakukan penjelajahan, terus kita hitung berapa jaraknya dia dari kita. Nanti itu metode-metodenya bisa ditanyakan ke Mbak Google, banyak sekali itu metode-metode risetnya. Kita lebih ke pendekatan gimana kita kira kita menemukan mamalia yang akan kita teliti. Demikian juga rusa, kijang. Ini nanti belum yang badak. Kalau yang tertarik badak di ujung kulon itu sudah jelas, hasil-hasil video trapnya sudah banyak. Kemudian banteng juga sudah banyak, banyak tapi belum banyak yang teliti juga. Ajak juga. Ini contoh-contoh habitat di lembah. Mungkin ini kalau di Cermai itu di sisi utara itu padang bonghar dan yang lainnya itu gambaran-gambaran yang bisa dilihat, atau riparian ini mungkin. Nah, kalau pengamatan burung mungkin kita menggunakan jalur-jalur ini untuk kita bisa bebas melihat burung ya. Di sini juga kalau primata, kita untuk mamalianya bisa melihat primata di kanan kiri sungainya, ini riparian bisa, atau bekas-bekas yang ditinggalkan di sini. Ini contoh lagi di ekoton hutan. Ekoton itu pertemuan antara dua tipikal habitat, dan itu adalah tempat strategis untuk pemantauan. Biasanya karena kalau saya contohkan gambar di depan tadi, nah antara hutan dan sawah itu nanti misalnya babi hutan ke situ, kijang ke situ. Nah tempat yang di hutannya itu kadang-kadang macan juga bisa kita jumpai di sana. Jadi beberapa peralihan habitat itu biasanya mempunyai keragaman jenis yang tinggi. Misalnya kalau burung, ada burung semak, ada burung pohon, ada burung rumput, itu biasanya titik temunya di sini. Kita akan banyak menemukan jenis dan keanekaragaman yang tinggi di sini. Kalau untuk primata, mamalia yang di atas pohon, kita bisa leluasa melihatnya dari jauh. Misalnya kalau dia jenis pemalu, itu kita bisa pantau dari agak kejauhan. Misalnya dia di pohon sini akan kelihatan. Beda kalau kita masuk hutan, maka di atas pohon kalau tidak suaranya kita tidak akan melihatnya. Ini semak, gambaran saja. Ini gua tadi sudah, perbukitan tadi sudah, pegunungan. Nah ini yang di modelnya semacam ini. Jadi berkontur. Jadi untuk menghitung populasi biasanya kita akan memotong kontur macam ini. Kalau yang ekotonnya bagus. Ini contoh hutan pantai. Kuningan tidak punya pantai ya, punya laut, punya sungai, dataran rendah. Ini hutan bambu. Di Cermai itu banyak sekali tegakan-tegakan bambu ini, dan biasanya di bawahnya dinding. Karena di bawahnya dinding biasanya dimanfaatkan oleh bisa ular, bisa macan, bisa beberapa mamalia seperti kijang. Ini di Gunung Kidul, contoh di bawah tebing-tebing yang tersembunyi itu ternyata juga untuk sembunyinya hewan. Ini kalau hutan mangrove contoh saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada diskusi.